Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Akhir bulan lalu saudara, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melempar wacana akan menerapkan bea masuk barang impor antara 100% sampai dengan 200%. Memang tidak spesifik ya menyebut satu negara, yaitu Tiongkok. Tetapi kalau melihat data, Tiongkok menjadi negara yang paling atas kalau berurusan impor dan juga ekspor. Nah, tak hanya itu saudara, impor ilegal jenis pakaian jadi dari Tiongkok ke Indonesia itu juga tinggi. Pernyataan Mendak Zulhas memantik banyak pertanyaan. Siapa paling berisiko dengan kebijakan bea impor tinggi ini? Benarkah penerapan bea impor tinggi bukan sekedar nyali, tetapi memang Indonesia kerap terlambat membuat kebijakan perlindungan alias safeguard. Nah, sebelum menyentuh soal ini, kita ke data pertama saudara soal neraca dagang Indonesia di dunia. Nah ini saudara, data ini kami ambil dari Badan Pusat Statistik yang diterbitkan pada bulan Juni lalu. Ini adalah data impor dan juga ekspor non-migas antara Indonesia dengan berbagai negara di dunia. Contohnya saudara, ini ada di non-migas ya, adalah pakaian, alas kaki, sampai juga keramik. Kita ke data impor dulu saudara, yang ini impor non-migas. Nah ini Tiongkok menempati posisi paling atas sumber impor non-migas kita. Nah nilainya itu adalah 6 miliar dolar Amerika Serikat. Disusul di posisi kedua, ini ada Jepang dan juga Amerika. Nah spread atau perbedaan nilai impornya ini sangat jauh kalau kita lihat ya. Misalnya nih Jepang itu nilainya 1 miliar dolar Amerika. Kemudian Amerika Serikat itu adalah 978,9 juta dolar Amerika. Memang jumlahnya cukup jauh ya dibandingkan dengan yang tadi ya Tiongkok ini dengan 6 miliar dolar Amerika. Jadi bisa disimpulkan Indonesia memang bergantung impor dari Tiongkok. Nah, bagaimana dengan ekspornya? Ini datanya ada di sebelah kiri saya. Nah, Tiongkok juga menjadi data tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Nilainya berapa? Ini dia, 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh sekali meninggalkan Amerika Serikat dan juga India. Nilainya Amerika Serikat 2,1 miliar dolar Amerika. Kemudian untuk India 1,9 miliar dolar Amerika. Data ini menyimpulkan saudara, Indonesia bergantung pada ekspor ke Tiongkok. Ketika ekonomi Tiongkok melambat, yang paling pertama ketar-ketir adalah kegiatan ekspor kita. Nah, kita kembali ke konteks penerapan bea impor. Anda pasti ingat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di era Presiden Donald Trump dan Xi Jinping sekitar 6-7 tahun lalu ya. Nah Indonesia bisa melihat ini sebagai pertimbangan. Praktik lazim penerapan bea impor di dunia, di negara manapun di dunia adalah pengkajian negara-negara mana saja yang menyumbang defisit terbesar bagi negaranya. Nah tetapi kebijakan seperti ini saudara bukan berarti tanpa resiko. Oke, nah ini yang nanti kita akan tanya ke narasumber. Masalahnya sebenarnya apa sih yang paling bikin industri di dalam negeri resah? Nah kita ke data selanjutnya. Nah ini saudara, kalau kita ngomong tentang bea impor artinya adalah impor yang legal ya atau resmi. Ada regulasi yang diterapkan dan ada konsekuensi jika tidak dipatuhi. Tetapi masalah yang dihadapi Indonesia dalam konteks Tiongkok bukan hanya impor resmi saudara. Ada masalah yang tak kalah lebih besar yaitu impor gelap alias ilegal. Nah untuk pakaian jadi saja ada perbedaan data yang dirilis oleh International Trade Center atau ITC dengan BPS. Nah ini ya ada perbedaannya nih. Nah, Organisasi Perdagangan Internasional mencatat selama tahun 2024 impor Indonesia dari Tiongkok ini mencapai 6,96 miliar dolar. Sedangkan versi BPS ini hanya sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Selisihnya lumayan ya, 5,1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, mengacu penjelasan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO, perbedaan data ini mengindikasikan impor gelap yang terjadi di Indonesia. Nah, mulai kelihatan ya, mana yang prioritas dibutuhkan UMKM kita. Safeguard dalam bentuk pajak impor tinggi atau stop impor gelap. Nah, kita akan tanya hal ini juga ke narasumber. Tapi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah angkat suara, saudara. Kita ke grafis selanjutnya.
Nah, inilah dia pernyataan dari Luhut Panjaitan. Di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi hubungan antara Amerika Serikat atau AS dan juga Uni Eropa dengan Tiongkok serta Rusia, Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Nah, apakah yang dimaksud opung ini yang kena pajak masuk tinggi enggak cuma Tiongkok, atau penerapan ini tidak serta-merta dilakukan karena sama aja menaruh resiko pada hubungan dagang Indonesia-Tiongkok sekaligus mempersulit importir resmi dengan banyak pekerja? Nah, Saudara, Kementerian Perdagangan membentuk Satgas Barang Impor Ilegal untuk mengatasi persoalan banjir produk impor ilegal. Nantinya, Saudara, Satgas ini akan turun ke lapangan melakukan cek data jumlah barang impor ilegal karena ada perbedaan data jumlah barang impor yang terdaftar di negara asal dan yang terdaftar di Indonesia. Ini belum ada perubahan, bukan banjir sekarang. Memang dari awal banjir belum ada perubahan. Yang tadinya kita harap ada perubahan, tidak ada perubahan. Nah, kami, ini Pak Ansat juga menyampaikan, dari berbagai juga saya diskusi, ketemulah ada persamaan. Yang kita temukan itu apa? Data impor kita kalau dari luar dengan data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh. Jomplang. Betul. Ya, jomplang. Jadi impor kita misalnya 100 juta dolar, data kita BPS, data di luar melempar wacana bea impor sampai 200%. Apakah sama saja menaruh resiko pada relasi dagang Indonesia atau sebenarnya yang dituntut adalah fair play, perdagangan yang adil? Nah, Kompas Bisnis kali ini sudah bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanegara. Prof. Aryawan, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Okta dan pemirsa Kompas TV. Selamat pagi semuanya. Ya, Prof. Aryawan, ini kan penerapan bea impor sampai 200%. Pertanyaan besarnya ya, Prof. Mungkin nggak ini dilakukan? Karena juga bagaimana soal resiko relasi dagang antara Indonesia dengan mitra-mitra utama di dunia kalau konteks data BPS ini adalah Tiongkok? Iya, jadi kan memang wacana untuk kenaikan sampai dengan 200% ini menjadi satu persoalan yang sebetulnya sudah lama. Artinya tindakan safeguard berupa bea masuk untuk anti-dumping dan bea masuk untuk tindakan pengamanan itu harus cepat dilakukan. Memang kalau kita lihat varian sampai dengan 200% untuk mengenakan import produk bea masuk dari China, itu memang beberapa persen dari 50, 100 sampai dengan 200%. Artinya tidak langsung sampai 200, tapi kita memang melihat. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada hingga Mei 2024, itu nilai import untuk defisit keramik kita sekitar 1,3 miliar dolar AS. Artinya ini cukup signifikan. Nah, tindakan pengamanan yang harus dilakukan oleh Indonesia ini harus lebih cepat. Kenapa? Karena kita bukan hanya dengan negara China, tapi negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea. Kalau memang itu mengganggu pasar produk yang ada di dalam negeri, kita harus segera melakukan tindakan safeguard measures. Nah, makanya tadi disebut oleh Mbak Okta bahwa level of playing field-nya kita ini kan nggak sama dengan negara lain seperti di China dan negara-negara maju lainnya. Nah, makanya perdagangan bebas yang adil itu pun harus diterapkan sehingga ada pattern yang sama kita dengan negara lain. Begitu. Oke, perdagangan bebas yang adil, tapi tadi poinnya adalah sebetulnya kita menunggu ya Prof, mungkin aja nggak nyampe 200% karena tadi ada range yang nantinya bisa ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian Prof mengacu ke pernyataan Menko Luhut, yaitu Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional. Apa artinya? Meskipun sudah ada WTO yang menjaga balancing antar negara, kita juga harus siap menghadapi tentunya balasan gitu. Yang sama jika menerapkan bea tinggi, misalnya memang yang jadi masalah adalah pakaian jadi. Tapi Tiongkok membalasnya misalnya dengan batu bara atau misalnya CPO dari pesaing kita. Kalau dilihat kan beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat sudah mengenakan bea masuk hampir sekitar 300-400% untuk electric vehicle dari China, kendaraan listrik. Nah, artinya itu pun juga sudah banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga terhadap produk dari China. Nah, kepentingan nasional yang dimaksud saya rasa adalah kita untuk melindungi produk yang ada lokal yang ada di negara kita di Indonesia. Jangan sampai kita dihantam dengan banjir produk dari negara China maupun negara-negara lainnya sehingga pasar produk di kita mati. Makanya komite anti dumping dan komite tindak tindak pengamanan yang ada di Indonesia itu harus betul-betul mengecek
Ya kan, dalam beberapa tahun terakhir apakah ada nilai import yang melonjak sehingga mematikan potensial ada kerugian ataupun kerugian mematikan produk lokal yang ada di Indonesia. Dan tindakan pengamanan itu harus cepat dilakukan. Karena ini kan sejak lama kita kayak dengan China kan ada China Free Trade Agreement. Perjanjian kita dengan China. Nah, itu kan sudah banyak perjanjian yang ada. Tetapi kita tentu tidak boleh melanggar artikel 6 di GATS Rules atau di WTO Rules. Jangan sampai kalau di internasional kan nggak boleh ada banyak hambatan tarif dan non tarif. Hambatan tarif kan kalau yang berupa pajak-pajak atau biaya masuk yang bisa menghambat produk negara lain masuk di kita. Jadi harus ada equal treatment. Kalau hambatan non tarif kan adalah berupa aturan-aturan yang bisa menghambat produk lain masuk ke negara kita. Nah, intinya semua itu bisa dilakukan. Jangan sampai kita melanggar WTO rules yang ada di internasional. Oke, berarti artinya tetap kita nunggu juga nih, meskipun pemerintah juga tadi menyiapkan komite anti dumping ataupun juga komite pengamanan pasar. Mereka. Nah, Prof, jadi penegasan kita kan tadi ya punya komite anti dumping dan juga komite pengamanan pasar di dalam negeri dari Kementerian Perdagangan. Nah, kajian atau data apa yang harus mereka miliki dan kemudian yang jadi pertimbangan pengambilan kebijakan impor? Misalnya, Prof, berupa kerugian atau misalnya defisit di level berapa mungkin? Iya, jadi memang dari komite anti dumping dan komite pengamanan di kita itu adalah buffer sebetulnya. Melihat ketika ada banyak produk itu membanjiri dan mengganggu nilai impor kita dan ada kerugian maupun potensi kerugian yang masuk ke Indonesia. Itu harus cepat dilakukan oleh Indonesia. Makanya saya bilang tindakan ini sebetulnya jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat itu efeknya akan lebih besar kepada local product di kita. Kita tidak mudah barang kita bersaing, tetapi kita bisa melihat dari data yang ada. Tadi seperti yang saya bilang kan bahwa 1,3 miliar dolar AS kerugian untuk industri keramik kita. Artinya nilai import yang sudah ada, yang mencapai nilai defisit. Lalu ada beberapa nilai produk di kita yang dikenakan biaya masuk sekitar subsidi yang mungkin dilakukan oleh China 100 sampai dengan 199,8%. Artinya ini udah data itu bisa kelihatan sebetulnya. Tinggal political will di kita untuk bisa lebih berani, lebih cepat, lebih tanggap untuk bisa mengenakan tindakan pengamanan untuk mengamankan produk yang ada di dalam negeri. Prof, berarti artinya posisi kita di WTO itu juga kuat. Misal nanti kalau misalnya ada gesekan antar mitra dagang kita dengan negara-negara lain. Iya, ya artinya kita memang perlu di satu sisi, Mbak Okta dan pemirsa Kompas TV menjaga hubungan international relation kita dengan negara lain. Ya, seperti dengan negara Asia, Timur Tengah, dan yang lain-lainnya. Tetapi negara Timur Tengah atau Amerika Serikat ataupun Jepang juga sudah mengenakan tindakan-tindakan biaya masuk yang ada. Artinya international relation kita tetap jaga, tetapi kita juga harus tetap melihat kepentingan nasional yang di kita. Sekali ini berbahaya, ya kita harus melakukan safeguard. Kita harus melakukan countervailing duty. Kita harus melakukan anti-dumping ketika katakanlah di negara asalnya sudah dilakukan subsidi. Supaya balance produk itu ada. Gitu. Oke, artinya tadi harus tentunya melindungi kepentingan negara terutama bagi pelaku-pelaku produsen ataupun juga pengusaha. Nah, berarti kalau saya boleh follow up soal political will tadi, siapa yang harus berperan, Prof? Kemendak sajakah atau ada yang lain-lain juga? Kalau dilihat dari statement Kementerian Perdagangan kan sekarang Permendaknya juga sedang dalam finalisasi. Ya, kita tunggu. Artinya political will ini betul-betul bisa dilakukan dan bukan hanya timbul tenggelam, tetapi memang inconsistent dalam satu grand strategi atau satu roadmap yang jelas, sehingga begitu ada produk dari negara lain yang mengganggu lokal produk di kita, misalnya pakaian jadi, tekstil, ada garment, ataupun elektronik dan sebagainya, kita harus segera melakukan tindakan pengamanan demi untuk national interest yang ada di kita di Indonesia. Artinya banyak yang dilibatkan ya, Prof? Banyak yang dilibatkan, betul. Oke, Prof, berikutnya apa Indonesia sebetulnya saat ini sudah cukup peka soal pengamanan atau safeguard? Kalau kita lihat kan banjirnya produk impor, misalnya pakaian jadi atau mungkin tadi yang Prof sebut juga soal keramik dari Tiongkok. Karena begini, Prof, bisa dibilang bahwa Indonesia nih bisa dibilang selalu kedodoran atau dalam kebijakan preemptif, kebijakan yang ada nih kerap dilakukan secara kuratif, atau misalnya kalau udah terjadi baru kalang kabut keluar tuh kebijakan. Iya, kalau dibilang kan kita banyak free trade agreement yang sudah dilakukan. Sebenarnya bukan hanya China, dengan Australia, New Zealand, dengan negara Timur Tengah, negara Eropa, Amerika. Yang menjadi masalah adalah kita harus mereview semuanya itu, melihat mana yang memang menjadi ancaman untuk Indonesia. Karena yang namanya perang dagang Amerika Serikat-China akan punya impact-nya kan ke Indonesia. Ini juga salah satu impact sebetulnya. Nah, akan tetapi kita harus menyiapkan diri juga.
Jadi hubungan kita dengan negara lain dibuat dalam satu skema yang namanya perjanjian dagang. Nah, kan tetapi kita harus mendapat gain, benefit, apa yang menjadi potensial yang kita bisa lakukan. Yang sifatnya komplementer. Jadi kalau satu negara A sudah mengirim satu produk dan jasa ke negara B, ya kita komplementer, mungkin kita bisa melengkapi. Jangan sampai kita, kemarin kan ada masalah EU Deforestation Law, itu kan juga sempat masalah. Kita ada masalah kemarin berkaitan dengan hilirisasi nikel. Kita juga masih dalam proses banding di WTO. Jangan sampai kita kalah lagi gitu. Jadi Indonesia harus one step ahead lah untuk bisa kita lebih maju lagi untuk ke depan sehingga benar-benar membuat konstruksi hukum perdagangan internasional di kita di dunia itu bisa lebih baik lagi gitu. Oke, praktik lazim safeguard di negara lain itu sebetulnya seperti apa, Prof? Brasil sama Turki pernah melakukan itu terhadap produk-produk di China. Jepang, Australia, Amerika Serikat juga sudah pernah melakukan itu. Ketika once ada banjir produk, komite anti dumping di sana atau komite pengamanan di sana melihat wah ini ada kejanggalan, nilai impor produk selama 3 tahun, ada kerugian atau potensi kerugian, dia langsung kenakan itu. Bahkan bisa di stop produk itu untuk sementara waktu sampai nilai produk barang dan jasa di kita sudah lebih baik, mereka baru bisa masuk lagi produk barang dan jasanya. Artinya balancing itu key player-nya itu ada di Indonesia. Kita harus bisa melihat kira-kira jangan sampai ini mengganggu neraca perdagangan di kita. Gitu. Oke, yang jadi catatan Prof, kalau misalnya nanti amit-amit ya ketika sudah diterapkan ada resiko balasan, apa yang perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia soal ini? Iya, artinya tindakan balasan yang dilakukan oleh negara lain, dalam tanda kutip tindakan balasan itu tuh memang sah-sah aja. Asal jangan melanggar yang ada di aturan di artikel 6 di GATT ataupun WTO Rules, Agreement on Safeguard Measures. Tindakan balasan yang dilakukan itu ya tentu kita harus melihat ke dalam. Artinya apa instrumen hukum yang ada di kita. Countervailing duty kita seperti apa, anti-dumping law kita seperti apa. Jadi begitu negara lain mengenakan produk barang dan jasa dikenakan biaya masuk juga, kita sudah siap. Ya, karena akan tetapi kan yang menjadi masalah sekarang itu kan bukan dari kitanya aja ke mereka, tetapi dari merekanya ke kita. Yang sekarang itu disubsidi di negara dasarnya, di negara asalnya, atau dilakukan dumping. Makanya hukum di kita harus berfungsi, anti-dumpingnya lah, anti-subsidinya lah, countervailing duty-nya lah. Kalau bisa safeguard-nya itu kita harus lakukan dengan tegas supaya kedepannya itu sektor dagang kita di negara lain itu bisa memiliki satu wibawa yang baik gitu. Oke, berarti artinya harus punya payung hukum yang kuat soal ini ya, Prof. Harus punya payung hukum dan political will yang kuat dalam menegakkan aturan dan sebagainya. Oke, Prof Aryawan, mana yang lebih prioritas? Bea impor yang tinggi atau investigasi dan stop impor gelap misalnya di pakaian jadi? Ya, ini pertanyaan yang menarik nih. Kalau untuk jangka pendek, pandangan saya yang kita harus lakukan instrumen hukumnya adalah mengenakan tentu biaya masuk yang ada. Karena itu adalah salah satu safeguard measure atau tindakan pengamanan yang bisa dilakukan oleh Indonesia in short term, dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka panjang, begitu itu sudah mengganggu, ya harus di stop. Apalagi kalau import ilegal. Dan itu memang mengganggu neraca perdagangan di kita. Kan tadi data-data sudah disebutkan import migas dan non-migasnya kita selama 2023-2024. Kita bisa lihat kok, data itu tinggal bisa dibuka real time. Ya kan dalam 3 tahun terakhir. Nah artinya kalau itu bisa dilakukan ya kita stop untuk jangka kedepannya. Sampai local product di kita sudah bisa punya daya competitive advantage, nah baru kedepannya bisa dikolaborasikan lagi. Tapi kalau itu nggak bisa ya kita harus melakukan tindakan yang tegas supaya nanti local product di kita itu bisa punya daya saing dengan negara lain. Oke, kalau itu tadi kita bicara soal garis besarnya, political will tentu hubungannya dengan pemerintah. Kalau di masyarakatnya nih Prof, masalahnya kan sekarang industri juga banyak yang bisa dikatakan lagi babak belur. Ada resiko misalnya PHK begitu. Nah ini gimana ngitungnya supaya tentunya bisa juga buat jaga-jaga juga, terutama kan juga kalau di masyarakat daya beli lah gitu kita ngomonginnya, gimana nih Prof? Iya, memang peningkatan layoff itu kan banyak sektor yang sudah tergantikan pasca pandemi COVID-19. Ini semua sudah tergantikan nanti dengan teknologi yang ada. Nah, akan tetapi kita juga bisa melihat bahwa dengan ada impact pengenaan biaya masuk ini ada kemungkinan inflasi meningkat. Kenapa? Karena produksi yang mereka dapat dari China kan dikenakan biaya masuk. Otomatis harga jual di masyarakat kan akan lebih tinggi. Ya, online seller atau yang menggunakan bahan baku dari China maupun dari negara lain. Nah, ini yang memang menjadi PR penting untuk kedepannya. Artinya sektor penegakan hukum khususnya dalam perspektif hukum dagang internasional kita harus jaga baik. Kedua adalah tetap kita
mendorong masyarakat kita untuk melakukan diversifikasi import. Jangan hanya bergantung kepada 1-2 negara, tetapi betul-betul kita melakukan spread dengan negara lain. Dan misalnya kalau dengan India, dengan Korea, dengan Jepang, ya kita bisa ketergantungan terhadap China itu mulai kita bisa mengurangi. Walaupun tetap karena mereka massive product ya, infrastrukturnya bagus di sana, tentu bisa punya daya jual lebih murah. Tapi kita harus lihat dia kenakan subsidi nggak atau anti dumping nggak. Nah itu yang kita harus hati-hati gitu. Oke, nah dengan dinamika tersebut Prof, proyeksi neraca dagang sampai akhir tahun gimana? Ya, kalau menurut saya gambarannya tidak akan banyak berubah dengan yang di awal tahun ini, baik yang sektor migas dengan non migasnya. Nah, kan tetapi kita perlu ada persiapan lah untuk ke depan, karena kan banyak prediksi untuk ekonomi kita untuk ke depan akan perlu adanya perbaikan dan upaya-upaya di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Nah, itu yang kita harus siapkan untuk ke depannya. Oke, artinya tadi harus ada political will, terutama ini kan kita juga masih menunggu nih gimana keputusan dari pemerintah soal, karena 200% itu kayak gede banget. Ini tentunya tadi harus diwaspadai adalah seperti tadi ya, kalau nggak cuman ke pengusaha tapi juga ke masyarakat soal tadi misalnya daya. Saya rasa pemerintah mereka akan melakukan beberapa fase lah. Dari 50, 100 sampai dengan 200. Bisa bertahap, Prof. Tapi memang yang banyak terdengar di masyarakat mungkin 200% yang akan dikenakan. Nah, itu yang cukup mengganggu kan. Gitu. Kita harus jaga-jaga nih pokoknya. Kita harus jaga-jaga. Gimana nantinya dari pemerintah. Baik, terima kasih Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanegara sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu ya Prof ya. Sama-sama. Terima kasih.